Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka. Halo Tribuners, berjumpa lagi dalam Tribun Talks Special HUT, Live HUT ke-77 Republik Indonesia Merdeka dan Bangkit Bersama. Saya Widi Henaldi akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sebenarnya kita sudah berupaya mengundang beberapa narasumber, diantaranya adalah Wakil Wali Kota Bogor, Bapak Dedi Rahim, dan Kepala Disnaker Kota Bogor. Namun karena keterbatasan waktu beliau, pada akhirnya kita akan melakukan wawancara di lokasi terpisah. Baik, sebelum menyapa para narasumber yang sudah hadir di studio kita hari ini, mari kita saksikan dulu wawancara Wakil Wali Kota, Bapak Dedi Rahim, dan Kadisnaker Kota Bogor, Elia Buntang. Tentu ya, pasca pandemi itu menimbulkan banyak efek negatif ya, termasuk diantaranya terjadinya jumlah lonjakan pengangguran. Jadi tingkat pengangguran terbuka meningkat ya, akan tetapi tentu ini sifatnya sangat dinamis, artinya begitu kondisi pemulihan berjalan di seluruh Indonesia, maka tentu yang tadinya mungkin bekerja di lingkungan Jabodetabek atau di luar Jawa, kemungkinan mereka akan bisa kembali bekerja ya, selama memang upaya-upaya pemulihan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Jadi itu sebetulnya. Nah, untuk di Kota Bogor sendiri, kita sebetulnya dari sisi ruang-ruang untuk mereka bisa bekerja ya, sebetulnya secara angka memadai. Artinya banyak sekali pos-pos pekerjaan yang semestinya bisa diisi oleh warga Bogor, tetapi mungkin karena memang belum sepenuhnya pulih dan memang kita dalam rangka upaya untuk menuju ke sebuah titik baru ya, menyeimbangkan antara demand dan supply, tentu ini perlu waktu sedikit lah untuk kemudian kita bisa mengurangi kembali tingkat pengangguran terbuka. Itu kurang lebih. Kalau di BPS sendiri kan tercatatnya bahwa di 2021 itu angkanya masih 62 ribuan ya. Artinya bagaimana peran Pemkot untuk menekan atau berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan untuk menyerap tenaga kerja? Ya, sebetulnya begini, adanya lowongan pekerjaan tentu dimulai dari adanya investasi, adanya usaha. Nah, kesempatan berusaha ini harus dibuka seluas-luasnya oleh pemerintah daerah. Jadi kita mengundang investasi datang ke Kota Bogor, tujuannya adalah bisa menyerap tenaga kerja, kemudian memutar ekonomi daerah. Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana pemerintah daerah memberikan kemudahan-kemudahan dari sisi perizinan misalnya, ya, memberikan kemudahan-kemudahan bagi mereka yang ingin berusaha dalam bentuk apapun, ya, artinya selama mereka memenuhi persyaratan dan kemudian mereka mengurus perizinannya, seharusnya ya pemerintah Kota Bogor mendorong perizinannya segera selesai dan kemudian mereka bisa melaksanakan kegiatan berusaha di Kota Bogor. Itu sebetulnya yang ingin kita dorong ke sana. Nah, tentu setelah itu kita juga menghimbau kepada pengusaha-pengusaha yang sudah kita berikan izin, baik bentuknya jasa ya, bisa berupa mall, bisa restoran, bisa hotel, bisa industri kecil dan menengah, bisa UMKM dan lain sebagainya, untuk juga bisa menyerap tenaga kerja yang diprioritaskan untuk warga Kota Bogor. Nah, itu yang paling penting kan di situ. Jadi jangan misalnya kesempatan berusaha sudah kita buka, perizinan sudah kita mudahkan, kemudian juga misalnya kita juga misalnya memberikan insentif untuk para pengusaha, namun kemudian mereka mengambil tenaga kerja di luar Kota Bogor. Nah, ini yang kelihatannya mungkin harus kita edukasi terus bagi para pengusaha-pengusaha yang melaksanakan berbagai kegiatan usaha di Kota Bogor. Nah, persoalannya apa itu Pak? Karena kan di setiap perusahaan juga ada pemerintah juga kayak memajukan gitu, ini penyerapan tenaga kerjanya khusus untuk lokalnya gitu. Yeah. Ketika perusahaan sudah mengiyakan, ternyata SDM Ya, lokalnya
Memang ada level-level tertentu lah ya. Kan kalau misalnya kita bicara kesempatan berusaha dan kesempatan untuk bekerja, sebetulnya kan tidak ada batasan ya, di seluruh Indonesia tentu melaksanakan aturan yang sama. Siapapun boleh bekerja ya dimanapun. Orang Bogor boleh bekerja di Jakarta, orang Jakarta boleh bekerja di Bandung, orang Bandung boleh bekerja di Kalimantan dan sebagainya. Jadi sebetulnya lebih kepada mendorong kesempatan untuk bekerja kepada pegawai-pegawai yang berasal dari lingkungan sekitar Kota Bogor, sehingga tadi paling tidak ada kontribusi untuk tidak membuat adanya kesenjangan, termasuk juga misalnya jumlah pengangguran terbuka semakin lebar kan gitu kan. Jadi kesempatan berusaha kita berikan, akan tetapi kami himbau kepada para perusahaan ya, pengusaha untuk juga memanfaatkan tenaga kerja dari Kota Bogor. Tentu untuk level-level tertentu ya, untuk level manajerial dengan syarat-syarat misalnya pendidikan tertentu, pengalaman tertentu, ya kita tidak bisa kemudian mendikte ya perusahaan untuk memaksakan diri memakai tenaga kerja lokal yang memang tidak memenuhi persyaratan. Tapi intinya bagi beberapa level pekerjaan yang mungkin bisa diisi oleh pegawai dari Kota Bogor, ya kita prioritaskan dong. Kita minta mereka untuk mencoba untuk membuka lowongan seluas-luasnya untuk masyarakat Kota Bogor. Ya memang tentu ya, kan begini, kalau kita bicaranya lebih luas lah ya, kita bicaranya keinginan Kota Bogor untuk mencerdaskan warganya, membuka kesempatan kepada seluruh siswa ya, pelajar masyarakat Kota Bogor untuk bersekolah sampai tingkat paling tinggi kalau memungkinkan. Ya, kenapa? Karena kita prioritaskan misalnya jangan sampai ada lagi mereka yang putus sekolah. Ya. Kota Bogor ini kan di indeks pembangunan manusianya di level 4 se-Jawa Barat. Ya, di angka 72 atau 73. Di bawah Kota Bandung, di bawah Kota Bekasi, di bawah Kota Depok, baru Bogor. Nah, selebihnya masih ada 23 kabupaten kota yang lain di seluruh Jawa Barat. Nah, apa yang menjadi penyebab Kota Bogor belum berada di 3 besar? Karena lama rata-rata sekolah Kota Bogor baru 10,5 tahun. Nah, ini kan tantangannya. Jadi memang semua upaya ini harus dimulai dari bagaimana kita bisa memberikan kesempatan mengenyam pendidikan untuk anak-anak Kota Bogor, supaya mereka bisa mengisi tadi lowongan-lowongan pekerjaan yang dibuka. Ya tentu kan lowongan pekerjaan ini kalau kita mengandalkan lulusan SMP, mereka kompensasinya kan kecil. Demikian juga SLTA. Nah, kita berharap tentu anak-anak Kota Bogor ini bisa bersekolah sampai misalnya diploma 3 atau bahkan S1, bahkan lebih kan begitu kan. Nah, kami juga seringkali berkomunikasi dengan perguruan tinggi di sekitaran Kota Bogor untuk bisa memberikan akses dan beasiswa misalnya. Nah, itu salah satu upaya yang kita lakukan. Kemudian juga pemerintah Kota Bogor setiap tahunnya memberikan juga beasiswa, tentu dengan syarat ketentuan yang berlaku. Jumlahnya berapa? Jumlahnya saya tidak hafal, tetapi mudah-mudahan ke depan kita terus tingkatkan, kita terus tambah untuk mereka yang pelajar Kota Bogor yang berprestasi. Nah, kemudian juga yang paling penting adalah kemauan dari para pengusaha juga ya untuk membantu pemerintah Kota Bogor. Jadi ada timbal baliknya. Ya, kita memberikan akses, memberikan insentif, memberikan kemudahan perizinan, kemudian juga mempromosikan bahkan ya kepada para pengusaha-pengusaha ini yang berusaha di Kota Bogor, tetapi timbal baliknya tentu kita minta lah tadi ya kesadaran dari para pengusaha untuk memaksimalkan penerimaan bagi warga Kota Bogor untuk dapat berkontribusi bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bogor. Nah, justru kan hal itu jadi dilematis Pak, ketika pengusaha sudah mengingatkan, tapi justru SDM tidak, kompetensi SDM-nya masih kurang, tidak cocok itu. Ya. Kan Pemkot juga kan punya program pelatihan tenaga kerja, kan? Iya. Tapi kuotanya masih sedikit gitu Pak. Iya. Ada upaya untuk meningkatkan. Ya, kan begini, kalau upaya peningkatan kompetensi ya, tentu kan bukan hanya datang dari pemerintah. Artinya setiap manusia yang ingin dirinya maju tentu mencari akses-akses meningkatkan kemampuan
potensi dan kompetensi diri masing-masing. Nah, pemerintah tentu memfasilitasi sebagian kecilnya ya, bukan kemudian mendominasi semua. Tetapi yang penting sekarang, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bogor, saya minta untuk membuat berbagai kegiatan yang sifatnya tadi melatih mereka yang memang memerlukan kompetensi tambahan, ya, sehingga mereka dapat disalurkan ke pos-pos pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Itu sudah kita lakukan. Nah, kalau soal jumlah kan nanti kita coba sesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada. BLK kita setiap tahun itu juga cukup banyak melaksanakan kegiatan atau program-program pelatihan, termasuk peningkatan kapasitas ya untuk mereka-mereka yang ingin mempunyai level kemampuan yang lebih tinggi lah dari kemampuan dasar mereka. Nah, tinggal tadi bagaimana kemudian menambah jumlah. Nah, kalau jumlah nanti kita bicara anggaran lagi kan. Tetapi kita concern lah, dan saya minta juga tentu kalau masing-masing memerlukan tambahan kursus-kursus, biasanya kan tergantung dari bidang apa yang mereka tekuni kan. Ya, ketertarikannya apa. Kalau memang mereka diperlukan kemampuan bahasa Inggris di level advance, ya mereka bisa kursus kan begitu kan. Dan di Bogor terbuka, dan kita memberikan izin juga, kemudahan juga untuk lembaga-lembaga kursus, dan sampai dengan saat ini jumlahnya cukup banyak, dan tentu kalau menurut saya ikut juga berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM Kota Bogor. Faktor pendidikan juga kan berpengaruh pada kesiapan ya. SDM untuk masuk ke dunia kerja. Tetapi pas di sekolah, oke kalau SMK, STM, jurusan segala macam itu sudah diarahkan, tapi ketika di negeri, apalagi menghadapi evolusi industri yang 5.0 sekarang ini kan, belum ada penyesuaian gitu antara kurikulum dengan bidang-bidang industri ini gitu, apalagi digitalisasi. Iya. Ya, kalau saya melihat untuk urusan begini kan lebih ke kebijakan di tingkat pusat ya. Artinya pemerintah sudah memberikan pilihan-pilihan kan kepada masyarakat, kepada orang tua, kira-kira anaknya mau minatnya kemana. Kan ada sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan, kemudian ada juga sekolah umum ya, SMA, ada juga SMK. Nah, tinggal mereka mau yang mana kan gitu kan. Kalau mereka lebih cenderung untuk misalnya meningkatkan pendidikan ke level perguruan tinggi, tentu kebanyakan memilih SMA atau SATA di tingkat SMA. Nah, untuk mereka yang ingin langsung bekerja di SMK kan sudah ada penjurusannya. Ada bidang grafis, ada bidang tata boga. Nah, tinggal barangkali nanti apakah ya kualitas SMK yang ada di Bogor ini kira-kira sesuai tidak dengan kebutuhan pasarnya. Nah, ada beberapa SMK yang menurut saya di Kota Bogor cukup punya kompetensi yang tinggi ya, dan banyak sekali lulusan-lulusannya diterima di berbagai perusahaan-perusahaan, bahkan ada yang bekerja di luar negeri. Nah, kita ingin menularkan juga SMK-SMK yang unggul ini juga kemudian memberikan semacam sharing knowledge lah kepada yang lain ya, atau memberikan jaringan network ya, agar lulusan-lulusan SMK yang lain di Kota Bogor ini juga bisa mengikuti jejaknya. Nah, ini sedang kadang-kadang dalam pertemuan-pertemuan tertentu kita sampaikan. Nah, tapi yang paling penting sebetulnya semangat daya juang dulu nih. Saya juga menghimbau nih kepada masyarakat Kota Bogor ya, kepada orang tua khususnya. Anak-anak ini kan kadang-kadang pilihannya sempit kalau mau bekerja di Kota Bogor. Tetapi kalau kemudian punya peluang untuk bekerja di luar Kota Bogor, kadang-kadang dihadapi dengan izin dari orang tua. Nah, Kota Bogor mengalami permasalahan yang cukup serius di sini. Karena ada sebagian orang tua yang nggak pengen anaknya jauh dari rumah. Nah, sementara orang luar Bogor ya, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, itu datang ke Kota Bogor, mereka diberikan izin kan begitu kan. Sementara kita mau ke Jakarta aja, kita mau ke Bandung aja, kadang-kadang izin ke orang tuanya agak susah. Jadi saya menghimbau lah ya kepada para orang tua untuk memberikan kepercayaan kepada anak-anak kita, untuk mereka bisa mandiri, bisa maju berkembang ya,
kemudian mengembangkan jaringannya, networkingnya, pengetahuannya, wawasannya, tidak hanya ada di sekitaran Kota Bogor saja. Nah, ini perlu istilahnya keikhlasan dari orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk bekerja dan berjuang di luar Kota Bogor. Ini juga menjadi tantangan kita. Ini ya tentu ya, kalau masalah attitude ini kan gabungan dari pengalaman-pengalaman kehidupan ya. Jadi memang namanya membangun karakter itu kan dimulai pertama dari rumah lah, dari orang tua. Kemudian kalau dia keluar tentu ada guru ya, ada teman-temannya. Kemudian kalau dia kemudian bekerja ada di lingkungan pekerjaannya. Jadi saya pikir nomor satu, mereka harus punya integritas dulu lah. Mereka harus punya semacam komitmen ya. Mereka itu ingin sejauh apa sih berkarir ya. Ingin berkarir di sebuah perusahaan besar atau mengembangkan usaha kewirausahaan sendiri. Nah, dari sini aja kan ada perbedaan. Kalau dia punya tujuan misalnya bekerja dengan orang lain, kemudian berkarir di sebuah instansi atau di sebuah perusahaan, tentu nomor satu apa sih? Nomor satu adalah bagaimana penilaian lingkungan terhadap diri dia kan. Kemudian bisa diterima oleh lingkungannya, kemudian lingkungannya dapat memberikan promosi bahwa nilai-nilai prestasi akademis ditambah dengan attitude, ditambah dengan wawasan yang luas, kemudian tentu akan berkontribusi pada kemajuan perusahaan. Jadi biar bagaimanapun juga semua ini berperan, orang tua berperan dari sejak awal. Tadi memberikan kesempatan mereka untuk mau bekerja, berusaha misalnya ya, dimanapun, tentu dengan doa dan juga dukungan. Kemudian si anak ini juga mungkin bisa belajar dari teman-temannya untuk membangun karakter-karakter yang baik, ya. Termasuk juga bagaimana pendidikan agama ditanamkan sejak dini, kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari, dan kemudian tadi terbentuklah sebuah individu yang kemudian dipercaya oleh lingkungannya. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi bagaimana dia harus menempatkan diri ya, memastikan mau dikenal sebagai anak yang seperti apa. Kan itu harus dibangun dari diri sendiri, ya. Jadi nggak mungkin kalau memang sudah karakternya sudah jelek, tukang nyolong sendal gitu kan, itu akan terus ke bawah. Jadi harus dipastikan dulu, ditentukan dia ingin dikenal sebagai apa kan gitu kan. Dia ingin dikenal sebagai orang yang berprestasi, pertama dari keolahragaan, dari akademis, dari keagamaan, dari apapun ya, memang dasar awalnya adalah bagaimana dukungan dan dorongan dari orang tua. Saya pikir itu. Pak, ini Pak ya. Generasi sekarang juga pun larinya memang masih kayak ada pemikiran kolot dari orang tua, ini harus jadi PNS segala macam. Tapi ketika mereka mengikuti passionnya, mereka lebih cenderung memilih untuk usaha sendiri gitu, usaha sendiri, dan itu bagus. Ya. Tapi kalau untuk di Kota Bogor sendiri, seberapa besar sih Pak peluang ketika misalnya saya mau buka usaha dalam bidang tertentu gitu, support atau dari peluang untuk jadinya tuh gimana? Ya, kalau di Kota Bogor ya sebagai contoh ya, pada saat pandemi kemarin yang mendaftarkan diri sebagai UMKM itu lebih di atas 70.000 pelaku ya. Dari 70.000 itu 50% ya kalau saya lihat mereka yang masuk dalam golongan anak-anak muda ya. Jadi artinya begini, peluangnya bagaimana? Peluangnya besar ya selama mereka konsisten. Jadi artinya produk-produk yang disebut UMKM itu kan sebetulnya sangat luas ya, mau dari aksesoris, fashion, clothing, kemudian juga kuliner ya, kemudian misalnya ada juga UMKM di bidang penjualan retail ya. Sebetulnya pilihannya sangat luas, pemerintah tidak pernah menghalang-halangi selama mereka berusaha sesuai dengan aturan dan ketentuan. Artinya kalau
betul-betul mereka bisa menunjukkan produk-produk unggul, kita pasti bantu untuk naik kelas. Jadi jangan ada kekhawatiran bahwa mereka yang tidak ingin menjadi pegawai, ya, tidak ingin menjadi pegawai negeri, tidak ingin menjadi pegawai swasta, kemudian tidak memiliki kesempatan untuk berusaha. Saya pikir justru saat inilah kesempatan mereka untuk bisa berusaha kewirausahaan mandiri, ya, dengan berbagai insentif yang diberikan pemerintah. Jadi banyak, contohnya KUR, ya, kredit usaha rakyat, itu diberikan dengan persyaratan yang sangat-sangat ringan dan mudah diakses selama setiap orang yang masuk di bidang UMKM ini konsisten, ya. Dan yang paling penting mereka juga memiliki pembukuan yang sederhana yang bisa diukur lah, ya, oleh sistem keuangan perbankan yang memungkinkan mereka dianggap mampu untuk mengembalikan kredit misalnya. Nah, itu sangat terbuka. Kemudian juga di dinas kalau sekarang ini kan bukan dinas UMKM dan koperasi, ya, tetapi Perdagin UMKM koperasi, ya, itu juga membuka kesempatan loh. Jadi kalau ada anak-anak muda yang memang mau dibantu, kita bantu mulai dari bagaimana desain dari packagingnya, bagaimana kualitas food security-nya, bagaimana pemasarannya, bagaimana meningkatkan mereka masuk di dalam platform penjualan online misalnya, itu sangat terbuka. Jadi kita membuka peluang-peluang bagi mereka yang tidak melulu harus menjadi pegawai negeri. Karena pegawai negeri kan sedikit, kuotanya sedikit. Ya. Pak, closing statement. Ya, tentang apa? Tenaga kerja yang masih bimbang antara mau jadi pegawai atau mau jadi pengusaha. Ya, sebetulnya siapapun, ya, mempunyai kesempatan yang sama, mau jadi pegawai negeri bisa, mau jadi pengusaha bisa, mau jadi pegawai swasta bisa, mau mengembangkan keahlian sendiri, ya, menjadi seniman, itu pun bisa. Jadi sebetulnya siapapun juga harus mulai mengukur dirinya, passionnya kemana. Jadi nggak usah dipaksa-paksa. Kalau memang senangnya membuat produk, kemudian mengembangkan produk sendiri, menjual produk sendiri, ya, itu bisa masuk di dalam kategori UMKM misalnya, mulai saja. Tetapi kemudian juga mereka yang punya hobi menghasilkan uang, masuk di dalam area industri kreatif, itu juga bisa. Nah, tetapi memang kalau dilihat saat ini, ada kecenderungan orang-orang ini kan inginnya bekerja, ya, baik di sektor swasta maupun di pemerintahan. Nah, ceruk bidang pekerjaan yang ada di pemerintahan sangat sedikit. Nah, oleh karena itu cara untuk memberikan kesempatan mereka bekerja di luar pemerintahan adalah memberikan izin, memberikan kesempatan, memberikan kemudahan, memberikan insentif supaya pengusaha-pengusaha muda ini tumbuh, perusahaan-perusahaan yang bisa membuka lapangan pekerjaan ini juga tumbuh, kemudian kita maju berkembang bersama. Jadi entitas ini menjadi satu kesatuan yang satu dengan yang lain saling membutuhkan, saling terikat, tetapi dengan satu tujuan yang sama, yaitu tadi menjadikan pribadi-pribadi yang unggul yang bisa membawa kemajuan untuk bangsa dan negaranya, bisa menghasilkan dampak ekonomi yang besar sehingga bisa mensejahterakan dirinya dan juga lingkungannya. Jadi mari sama-sama, ya, kita mencoba untuk melihat potensi diri kita masing-masing dan kemudian berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tahapan-tahapan cita-cita yang bisa kita raih dalam berbagai jenjang. Ya. Jadi jangan takutlah, kalau menurut saya sih, mau berusaha sendiri ada jalannya, mau jadi pegawai ada jalannya. Ya, tinggal punya keinginan dan punya determinasi yang kuat untuk mencapai semua itu. Jadi persoalan kita terkait dengan ketenaga kerjaan hari ini bukan hanya Kota Bogor, tapi bahkan dunia hari ini. Tapi khususnya untuk Kota Bogor ada beberapa hal yang kita lakukan terkait dengan
ketenagakerjaan hari ini, yaitu ada yang melalui pelatihan yang terbagi dua, yaitu berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat. Nah ini adalah kemampuan dari APBD kita, tapi alhamdulillah Kota Bogor untuk tahun ini mendapatkan bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja terkait dengan pelatihan yang dilaksanakan di BLK Kota Bogor, kurang lebih 15 paket. Satu paketnya tuh 16 orang dengan 5 bidang kejuruan. Salah satunya adalah desain grafis, tata boga, terus perhotelan, terus apa lagi ya? Pokoknya ada 5 bidang dari 15 paket itu ditujukan untuk masyarakat Kota Bogor. Nah, alhamdulillah dari hasil pelatihan kita ini yang berbasis kompetensi itu tadi, alhamdulillah mereka selesai pelatihan, langsung di asesmen untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi berdasarkan bidang profesi, dan hampir semuanya bisa diterima oleh industri sesuai dengan bidang itu tadi. Yang berbasis masyarakat itu rata-rata ada juga yang tata boga bagi kelompok-kelompok anak-anak muda, ada juga yang ibu rumah tangga, tapi yang paling itu diminati hari ini itu adalah yang terkait dengan hidroponik. Itu cukup berhasil di yang berbasis masyarakat kan. Nah, persoalan sebenarnya sesungguhnya kita di ketenagakerjaan ini adalah permasalahannya itu adalah terkait dengan kompetensi tadi. Kompetensi ini pasti bisa dilalui hanya bisa dilalui dengan jalur pendidikan. Khusus untuk lulusan-lulusan SMK kita hari ini, hampir kayaknya seluruh Indonesia tidak ada sertifikat kompetensinya, hanya baru sekedar ijazah menandakan bahwa mereka itu lulusan dari SMK. Faktor yang kedua adalah perilaku. Perilakunya bagaimana? Tadi lulusannya dia misalnya lulusan akuntansi, datang ke perusahaan yang tidak membutuhkan tenaga akuntansi hanya karena dia merasa bahwa dekat dengan perusahaan sekitar. Itu. Yang ketiga adalah UMK kita itu tidak merata besarannya antar wilayah. Misalnya Kak, Kota Bogor yang bersebelahan dengan berbatasan dengan Cianjur, Sukabumi, di mana gapnya itu kurang lebih 1 juta lebih gapnya. Jadi otomatis dengan job yang sama, orang Kota Bogor akan susah mendapatkan itu. Yang terakhir persoalannya adalah orang Jawa Barat ini, mohon maaf saya sampaikan bahwa tidak mau jauh-jauh dari tempat tinggal orang tuanya. Dan itu sudah berapa kejadian yang kami rasakan sendiri. Ada pernah mau ditempatkan di Gunung Putri kasusnya, orang Kota Bogor, dia tidak mau karena dianggap terlalu jauh. Nah, khusus untuk yang keluar negerinya ada 2, yang jadi pekerja dan yang magang. Khusus yang untuk ke Jepang hari ini ada berapa? Semua bidang tuh ada yang magang. Dan menurut saya itu upahnya disebut magang,
tapi mendapatkan upah tuh cukup besar. Dan yang ke Jepang ini kan kalau seluruh Indonesia dibutuhkan tuh untuk tahun ini ya 2022 tuh 68.000 kebutuhannya untuk magang ke Jepang. Tapi baru bisa sampai data bulan Juli kemarin baru kurang lebih 15 sampai 16 ribuan. Artinya apa? Masih ada kekurangan banyak, kebutuhan banyak. Khusus untuk ke negara-negara Timur Tengah, misalnya Dubai, di sektor pariwisata ini kebutuhannya sangat banyak. Kembali persoalannya adalah kompetensi kita tidak memadai untuk itu. Mungkin itu dari saya terkait dengan kondisi hari ini, bahwa pada umumnya tenaga kerja kita hari ini tuh baru hanya sekedar punya ijazah formal, tapi tidak ditunjang oleh skill yang memadai. Kalau itu udah pasti dari penjelasan awal tadi bahwa sebenarnya pekerjaan lapangan kerja itu banyak. Contoh kemarin yang kita bikin job fair itu di tanggal 20 dan 21 Juli kemarin, peminatnya juga yang diikuti oleh 32 perusahaan, pesertanya tuh kurang lebih 32.000 karena kita lakukan secara daring dan onsite juga. Nah, itu buktinya bahwa masih banyak memang kebutuhan untuk pekerja kita hari ini. Dari 32 perusahaan kemarin itu yang bisa diserap itu kurang lebih 1.300-an tenaga kerja yang terserap. Nah, karena hari ini sebenarnya bukan tidak ada lapangan kerja. Yang saya balik tadi bahwa di dalam perusahaan itu sekarang setiap bulan juga kan ada yang pensiun, otomatis butuh. Tapi memang yang hari ini adalah persaingan yang sangat ketat yang ditentukan oleh kompetensi tadi. Dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Disnaker sendiri, seberapa pengaruhnya Pak untuk mengantisipasi permasalahan ini gitu? Sebenarnya kalau pelatihan yang kita lakukan tuh ya tidak akan sampai ribuan orang. Sedangkan hari ini tuh kan sebenarnya kan pelatihan tuh kan ini adalah kewajiban perusahaan juga yang merekrut nantinya. Nah, yang kami lakukan ini saya memang selalu mengkampanyekan bahwa seharusnya yang dilatih di BLK itu adalah bagaimana mereka itu bisa berusaha sendiri, bukan lagi jadi pekerja. Tribuners, sejurus dengan pokok bahasan tadi, kita akan mengulik lebih dalam dari sisi penyedia pekerjaannya. Sudah hadir di studio Tribun News Bogor, Ketua HIPMI Kota Bogor, Bapak Marwan Suherman. Selamat pagi, Pak. Pagi, Jan. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Di sini juga sudah hadir Kepala LPPM IPB University, Dr. Ernan Rustandi. Apa kabar, Kang? Baik, Kang. Sehat? Sehat. Terima kasih sudah hadir di studio kita. Dan yang paling cantik di studio, karena tidak ada lagi, Di antara para tidak ada lawan, VP Regional Corporate Affair Gojek, Mbak Arum Prasojo. Terima kasih sudah hadir di sini. Bapak-bapak. Terima Jadi, kasih. makasih Pak Ernan, Kang Marwan, sama Mbak Arum sudah hadir di sini. Jadi, ini memang program live kita untuk menyambut HUT RI ke-77. Tema besar yang akan kita angkat hari ini adalah apakah sudah merdeka dari pengangguran di usia ke-77 tahun ini. Makanya sangat pas saya membawa para narasumber yang berkompeten di sini. Dari dunia pendidikan, pengusaha, dan industri seperti itu. Baik, tidak berlama-lama saya akan langsung ke Kang Marwan dulu nih, kepada Ketua HIPMI. Oh ya, tadi saya belum memperkenalkan
Kang Marwan ini Ketua HIPMI Kota Bogor. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Kang. Kang, langsung aja nih Kang. Masalah pengangguran menjadi sesuatu yang klasik di semua wilayah, tidak hanya di Bogor gitu loh. Nah, momentum kemerdekaan ke-77 tahun ini tentunya banyak harapan dari masyarakat. Salah satunya harapan mudahnya pekerjaan, mendapatkan pekerjaan. Nah, dari kacamata HIPMI memandang bahwa apa sih yang harus dilakukan? Karena sebagian orang berpikir, yang nganggur banyak, tapi yang punya pekerjaan juga banyak. Ya. Bahkan yang jadi pengusaha seperti Pak Marwan ini juga banyak. Boleh Kang? Jadi kalau bicara pengangguran Kang ya, kita bicara dari sisi pengusaha Kang ya. Oke. Kita dari itu punya semangat bagaimana tentunya para pemuda, karena kita di HIPMI Kang, Oke. bisa mempunyai semangat untuk menjadi pengusaha. Nah sekarang ini ada yang namanya HIPMI perguruan tinggi, dan kita udah di Bogor udah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi juga, bagaimana kita bisa memberikan semangat untuk teman-teman mahasiswa, gimana caranya ada trigger yang memang akhirnya mereka tidak hanya fokus ketika setelah selesai lulus Oke. bukan bekerja, tapi mereka memulai usaha, mulai belajar usaha ketika memang masanya masuk kuliah. Harapan kita seperti itu Kang. Dan mungkin yang saya lihat juga sekarang dengan adanya kampus Merdeka, Pak, Merdeka Belajar ya. Nah, ini sangat sebetulnya sangat bagus. Mahasiswa akan lebih terpacu untuk menjadi pengusaha. Mereka akan masuk ke satu perusahaan atau industri 2 semester atau berapa ya Pak ya kalau nggak salah? Ya, ada SKS-nya. Ya, artinya masuk di SKS kan. Nah ini Yang kampus Merdeka itu. ya betul. Nah ini yang akhirnya harapan kita juga menjadi semangat baru kita sebagai HIPMI, dari HIPMI bukan hanya dari HIPMI perguruan tinggi, tapi memang ada yang memang program resmi dari pemerintah, artinya bagaimana mahasiswa ini tidak lagi fokus hanya mencari pekerjaan, tapi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Nah inilah yang mungkin jadi semangat kami sekarang. Idealnya. Tapi faktanya kan tidak seperti Faktanya kembali lagi ke personality mahasiswanya itu sendiri Kang. Ada yang memang kadang masuk perguruan tinggi juga mereka asal, tidak lagi nanti mau menjadi apa, mengambil fakultas apa, tetapi memang asal kuliah, asal melanjutkan pendidikan apa perguruan tingginya. Nah, ini yang jadi PR juga sebetulnya. Nah ini makanya HIPMI mengambil peran ini, bagaimana kita memberikan motivasi dan semangat bahwa tujuan utamanya adalah bukan lagi mencari pekerjaan, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Pun kalau mereka tidak menjadi pengusaha, setidaknya mereka bisa menjadi karyawan yang memang mempunyai pertama attitude yang baik nantinya, karena memang sudah pernah merasakan misal dari magang, dari adanya kampus Merdeka, mereka tahu bagaimana memanage perusahaan. Seperti itu Kak. bicara pengusaha, bicara HIPMI, tentu dia punya background bukan orang-orang biasa. Artinya memang secara basically dia sudah lahir dari orang yang memang punya kemampanan. Kalau bicara Tahan dulu. ya oke. Saya mau ke Mbak Harum. Mbak Harum. Mas Wawan udah semangat ya. Terlalu semangat deh. Mbak Teh Harum, saya panggilnya Teteh aja. Ketuanya. Gojek kita tahu nih, perusahaan yang hampir seluruh sistem sudah digital. Apakah digital sekarang itu menyerap atau memang lulusan sekarang itu memang concern terhadap digital itu sehingga bisa jadi masuk ke perusahaan seperti yang Gojek sekarang lakukan? Ya karena kan sebenarnya Gojek sendiri basisnya memang teknologi dari awal ya. Teknologi sehingga menghadirkan namanya super app atau platform yang memang kita bilangnya tuh marketplace hyperlocal yang menghubungkan semua stakeholder, dalam ini pelanggan, mitra dan juga pelanggan, mitra dan Gojek dalam satu platform gitu ya. Itu marketplace ya. Yang kita tuh punya visi dan misi ya. Misinya adalah gimana bisa membantu menyelesaikan membantu masyarakat yang punya kebutuhan sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu kan. Journey-nya itu kan satu hari itu. Dalam satu marketplace ini orang-orang ini bisa terbantukan atau mendapatkan solusi dalam kebutuhannya dia sehari-hari. Tapi solusi ini bisa memberikan manfaat atau memberikan dampak sosial karena kita dari platform kita punya itu menghubungkan siapa sih? Mitra driver, mitra usaha GoFood, mitra usaha GoPay, ya. Kemudian pelanggan atau customernya sendiri, gitu. Dan kami sebagai yang
punya sebagai platformnya itu tadi marketplace hyperlokal ini. Jadi kalau dilihat teknologi itu sebenarnya bukan berarti mematikan orang, menjadikan tidak sependek atau sesimpel bahwa wah digitalisasi membuat pengurangan tenaga kerja. Belum tentu. Teknologi itu harus berkembang terus, Pak. Karena mengikuti beradaptasi, ya seri-serinya harus dikembangkan terus. Nah, butuh orang atau tenaga ahli yang harus bisa menjaga, mengembangkan platform ini supaya perform kinerjanya bagus sehingga memberikan layanan yang terbaik. Untuk siapa? Yang untuk mitra usaha dan juga untuk pelanggan yang menikmati solusi platform ini. Jadi digitalisasi saat ini akan lebih terasa lagi ketika pandemi kemarin berlangsung. Orang dipaksa untuk semuanya transform ke digital karena harus ada jaga jarak dan tidak boleh kontak. Jadi semuanya contactless semuanya kan ya. Sehingga digital menjadi solusi. Sekarang ini semua udah melek digital pada kenyataannya. Payment pun udah mulai digitalisasi. Kalau tadi bicara digital menjadi concern. Ya, jadi memang sudah menjadi kebutuhan. Dan memang ada tenaga yang dibutuhkan untuk mengembangkan digitalisasi ini. Apakah itu terpenuhi apa tidak? Sejauh ini iya. Karena di kami memang terlepas dari visi misi kami ya, di Gojek itu kita memang kasih pengembangan ya dalam contoh ya, dalam kita mengembangkan, dalam kita membuat environment bekerja kami selama 2 tahun kami pandemi, itu kami bisa menjalankan ini bukti bahwa teknologi internet dan digital itu bisa berjalan dengan baik. Kami bekerja semuanya WFH. Ada beberapa yang masih ops. Tapi infrastruktur dan sistemnya itu sudah dipersiapkan untuk memungkinkan kami tetap deliver service kami, ya, kinerja kami itu sudah disusun, memang infrastrukturnya sudah disiapkan gitu ya. Sehingga kami tetap bisa bekerja dengan aman karena kondisi tidak memungkinkan untuk datang ke kantor. Ya jumlah karyawannya kalau ketika kumpul brek itu kan sangat riskan juga gitu. Jadi artinya bahwa terpenuhi, ya terpenuhi, ya. Dan poin yang kedua saya mau sampaikan, tetap sumber daya kami tidak berhenti untuk kita tingkatkan kompetensinya. Nah, apakah karena kami tidak datang ke kantor, kamu tidak melakukan kompetensi? Kita tetap melakukan kompetensi, Pak. Kompetensi yang kita lakukan, kita sudah punya platform yang bisa diakses secara online atau secara digital. Oke, baru tahan dulu. Bicara kompetensi, saya ingin ke Pak Ernan. Kampus mencetak lulusan, betul. Tapi sekarang yang terjadi adalah kampus menciptakan pengangguran. Karena banyak lulusan tidak terserap. Kembali masalah kompetensi. Apakah kampus sudah menyiapkan kompetensi itu sesuai dengan apa kebutuhan industri? Dok. Ya, kehadiran kampus, kehadiran perguruan tinggi sebenarnya secara harfiahnya adalah memang untuk memenuhi kebutuhan generasi muda yang memerlukan bekal untuk bisa bekerja. Gitu. Sehingga ketika misalnya katakanlah lulusannya kemudian tidak mendapat pekerjaan, sebenarnya itu mengingkari arti harfiahnya sendiri karena sebenarnya itu bagian dari kebutuhan menjawab solusi menjawab masalahnya gitu. Nah, jadi sebenarnya ketidakkompetenan lulusan pendidikan itu ada di semua level, ya, di semua jenjang. Lulusan SD, lulusan SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi ya. Di semua level juga selalu ada lulusan yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan, dan yang paling banyak itu justru yang ironis ya, di lulusan SMK persentase tertinggi yang tidak dapat pekerjaan ya. Tidak dapat pekerjaan. Kalau lihat tingkat pengangguran itu ya, paling banyak itu justru SMK, SMA, baru perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi itu sekitar 6% katanya ya, lulusannya tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, itu memang hal yang harus kita selesaikan gitu ya. Dan perguruan tinggi juga kemudian melakukan berbagai perubahan ya. Kalau dulu ya, jadi perguruan tinggi sendiri ada semacam generasi pengembangannya. Di paling awal ya, perguruan tinggi itu hanya pendidikan gitu. Jadi lalu kemudian berubah, sekarang yang namanya universitas itu bukan hanya pendidikan, tapi pendidikan and research. Itu gelombang 2 penelitian perguruan tinggi. Nah, gelombang yang terakhir itu adalah education, research, and entrepreneurship. Itu
gelombang universitas di dunia semua sekarang generasi ketiga gitu ya istilahnya. Generasi tiga universitas itu berorientasi pada riset. Bukan hanya riset tapi juga pada entrepreneurship. Kenapa ada pergeseran seperti itu? Karena ada keniscayaan ya bahwa lulusan-lulusan itu tidak hanya jadi karyawan, tapi juga yang namanya lulusan perguruan tinggi itu harusnya juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, Indonesia termasuk negara yang persentase entrepreneurnya relatif rendah di dunia ini ya. Tapi itu ciri negara-negara berkembang secara umum demikian. Indonesia masih sekitar 3%-an dan untuk jadi negara yang maju bukan hanya harus kuat di pendidikan, bukan hanya kuat di riset, tapi juga harus banyak entrepreneur. Nah, jadi makanya sekarang berbagai perguruan tinggi termasuk IPB ya memiliki visi Techno Entrepreneurial University. Artinya Pak Hernan mau mengatakan bahwa tidak usah khawatir kuliah di IPB pasti akan mendapatkan lapangan pekerjaan ataupun menciptakan lapangan pekerjaan seperti itu. Ya, kalau kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan itu juga tergantung dari kemampuan dua hal ya, dari si mahasiswanya sendiri ya sebagai individu maupun sistem pendidikan yang kita buat. Nah, dari yang bisa kita lakukan terutama adalah dari sistem pendidikan yang kita lakukan. Sekarang memang di kurikulum kami banyak memberikan bekal-bekal entrepreneurship, termasuk atmosfer kewirausahaan itu di kampus itu sudah ditumbuhkan. Tadi Pak Marwan sudah nyinggung ya. Sekarang setiap mahasiswa masuk IPB kita membuat talent mapping. Ya. Jadi di talent mapping itu kita ada 13 kanal pilihan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu nanti ada yang bercita-cita jadi PNS, ada yang bercita-cita jadi peneliti, ada yang bercita-cita jadi pengusaha. Itu kemudian kita kasih jalur kanal masing-masing. Karena kebutuhannya nggak sama. Nggak semuanya harus jadi entrepreneur, tidak semuanya harus jadi karyawan, tidak semuanya jadi peneliti, tapi kita sesuaikan dengan minat. Nah, tapi kalau kita cek minat di kampus, terutama di IPB, kalau ditanya siapa yang mau jadi entrepreneur, di level mahasiswa itu sekarang tidak ada. Persentasenya 30%. 30%. Di IPB itu. Dia. Jadi kalau dulu di zaman saya, kalau ditanya mau jadi apa, paling banyak karyawan. Sebelumnya lagi paling banyak pengen jadi PNS ya zaman dulu ya. Tapi sekarang udah bergeser. IPB bisa berubah. Wah, nah itu. Sebentar, Pak. Menarik, udah bergeser. Ada jawabannya tuh, Mas. Kembali lagi Pak, ke Kang Marwan nih. Tadi soal ideal, kan menciptakan lapangan kerja atau menjadi pengusaha muda seperti itu. Saya juga mau seperti itu. Kalau saya bisa kembali muda seperti teman-teman di HIPMI gitu kan. Tapi kan saya tahu siapa orang tua saya. Untuk kebutuhan kuliah aja mungkin susah gitu loh. Apa mungkin saya bisa berpikir. Nah, tip and tricksnya seperti apa, Kang? Kalau semudah Akang bicara lah gitu. Sebetulnya gini Kang, saya agak kurang setuju sebetulnya kalau bicara jadi pengusaha lihat background orang tua. Karena memang ada pengusaha itu kalau menurut senior saya, ada yang bilang by nasab, by nasib. Gitu. Kalau by nasab, by nasib. Kalau bicara by nasab memang mungkin anak pengusaha-pengusaha besar berjalan bakti itu otomatis mereka belum lahir udah jadi pengusaha. Beda hal dengan saya Kang. Kalau saya ini mungkin by nasib. By nasib. Satu background keluarga bukan dari pengusaha. Dan bukan dari orang yang berada. Secara kapital berarti sudah jelas tidak ada Kang. Tapi balik lagi memang dari kemauan dan tekad yang kuat. Gitu. Saya awalnya bekerja hampir 4 tahun di bidang usaha yang memang sekarang saya jalani. Tapi saya di situ fokus Kang. Gimana saya cari peluang, gimana caranya bisa memulai usaha ini, akhirnya bisalah dengan niat yang kuat, terus lihat juga peluang dan resiko-resikonya, dan akhirnya bisa berjalan. Dan memang tidak serta-merta berjalan dengan lancar, pasti yang namanya mencoba itu pasti ada, gagal itu pasti ada. Cuman kembali lagi Kang, mental. Menjadi pengusaha ini terutama lah mental. Betul. Ya betul, apalagi di generasi yang sekarang. Generasi Z sekarang tuh ketika mereka down, jatuh, agak susah untuk balik lagi. Beda mungkin dengan generasi kita. Saya masih milenial, kalau
Akang nih nggak tahu nih. Nggak tahu generasi yang mana gitu. Baby boomers ya. Jadi artinya jangan Ada dong sama Saya siapa? baby boomers saya. Baby boomers. jadi tidak serta-merta memang dilihat dari background. Saya kurang setuju karena banyak pengusaha-pengusaha yang jauh lebih sukses mungkin background keluarganya dari keluarga yang biasa saja. Tapi kalau by nasib, By nasib. artinya nasib Kang Marwan memang bagus karena tidak jatuh kan? Betul. Maka dari itu kan sekarang kita gimana caranya HIPMI terutama bisa memberikan mungkin menciptakan pengusaha itu bukan HIPMI, tapi minimal kita bisa memberikan semangat dan motivasi. Dari cerita hidup juga mungkin teman-teman adik-adik kita bisa akhirnya terpacu untuk jadi pengusaha. Mungkin saya bisa sedikit cerita tentang latar belakang hidup saya, siapa dulu saya, terus bisa seperti sekarang bagaimana caranya. Tentunya butuh perjuangan di situ. Yang sulit kan perjuangannya itu. Artinya bahwa kuncinya by nasib gitu ya. Ya. Apalagi kalau dua-duanya ada gitu ya. Nah, kalau udah nasab, insya Allah itu udah pasti nasib. Nasinya bagus. Nah, Teh, tadi juga menarik di IPB sekarang udah 30% ternyata memilih entertain. Ya, jadi entrepreneur. Minat. Minat ya. Artinya kan itu bisa ditangkap juga. Ya. Seperti Gojek melihat hal itu seperti apa? Sebenarnya sejak awal itu kan kita memang waktu Mas Dandi pertama mendirikan Gojek ya, waktu berawal dari call center, yaitu ada satu namanya yang menjadi DNA yang sampai sekarang tuh nggak pernah hilang, itu adalah dampak sosial ya ketika Gojek hadir, dan itu masih jadi DNA kami. Dan ketika bicara UMKM atau UMKM itu dalam artian ya mitra usaha kami yang GoFood maupun GoPay, dan kita bicara lagi tentang mitra driver yang dimana mereka adalah pekerja non formal ya. Nah di situ kan kelihatan banget dampak sosial. Sebenarnya gini, kami melihat bahwa banyak potensi-potensi yang besar yang dari sebuah platform itu bisa dimanfaatkan. Ya, fenomena menarik, Kang. Ketika masa pandemi, itu kan gelombang PHK lumayan ya. Yeah. Nah, kami mendapatkan fenomena menarik bahwa ternyata dari hasil riset waktu itu dikeluarkan bersama Lembaga Demografi UI ya, bahwa itu terjadi peningkatan yang bergabung dengan GoFood. Mereka tidak punya pengalaman usaha, dengan modal juga tidak besar-besar banget gitu ya, tidak punya pengalaman usaha, tapi mereka akhirnya bergabung dengan GoFood. Jadi merasa terselamatkan dari permasalahan ekonomi karena gelombang PHK. Okay. Nah, karena untuk bergabung menjadi mitra usaha GoFood maupun GoPay, itu memang pakai aplikasi GoBiz. Jadi bergabung di situ nanti diisi secara online tanpa datang harus ke kantor kami. Maksimum 14 hari udah bisa bergabung, tapi tentunya ada step-step segala macam semuanya, verifikasi dan sebagainya ya. Nah, mereka dengan modal yang tidak terlalu besar ya, tidak perlu harus ada outlet sendiri, bahkan dari rumah pun bisa usaha rumah bisa. Dan mereka merasa bahwa ternyata terbantukan dengan bergabung menjadi mitra usaha. Nah, ada lagi fenomena menarik, saya mau angkat namanya social seller. Social seller. Jadi mereka ini adalah rata-rata anak muda ya, rata-rata udah pasti anak muda. Di beberapa kota termasuk di Bogor salah satunya. Jadi mereka ini melakukan penjualan produk mereka, entah itu bentuknya aksesoris, makanan-makanan yang kekinian, unik gitu ya. Nah, mereka memanfaatkan platform sosial media, Instagram, Facebook, kemudian juga anak-anak milenial pasti sudah punya lah ya, lulusan SMA, lulusan WA. Bahkan mahasiswa. ada juga yang masih mahasiswa, masih masuk kuliah, bahkan yang SMA juga jual pernik-pernik unik gitu ya, mungkin fashion gitu ya, terus produk-produk lain yang memang mereka bisa dibuat dengan mudah dengan modal yang juga. Nah, mereka mengalami kesulitan dalam hal logistik misalnya. Nah, mereka menggunakan layanan GoSend. Kemudian ketika ada orderan masuk, dan ketika mengintegrasikan dari platform sosial media sehingga landingnya sampai ke dalam bentuk pengiriman, itu kita punya solusi ya pengiriman logistik. Ada solusi namanya Sally. Jadi keyboard pintar yang bisa membantu mereka untuk mulai dari berkomunikasi dengan calon pelanggan maupun pelanggan di semua cross platform itu, sehingga akhirnya ke proses pembayaran melalui GoPay ataupun melakukan GoSend. Itu memudahkan mereka untuk melakukan pengembangan usaha dengan dengan alat yang lebih simpel dan lebih terkontrol, dan pengiriman juga yang bisa terjangkau, membantu. Karena logistik kan kalau udah dagangan itu ya, itu menjadi penting ya bersama GoSend. Kebetulan kemarin kami juga campaign dengan bareng adik saya Ariel
Kang Ariel. Jadi Ariel Noah. ya Ariel Noah. Oh, adik. Ya, itu salah satu ambasadornya Oh, iya. Gosen, adik saya. Oh iya, adik. Akang serius. Makanya kan teteh sama akang. Iya. Ternyata baru tahu sih. Adik jauh kayaknya. Adik jauh, ya. Jadi artinya begini. Kami juga kan satu grup usaha kami namanya Tokopedia ya. Tokopedia juga sudah menampung banyak seluruh Indonesia tuh mitra-mitra penjual ya yang bisa platform e-commerce yang menampung penjual dengan beragam jualan apa aja di situ bisa ditemukan. Ya, peningkatan transaksi secara online itu juga meningkat selama masa pandemi. Nah, sehingga potensinya banyak, potensinya besar. Ya, digitalisasi itu memungkinkan untuk perluasan market. Yeah. Contoh, Akang kalau cuman buka restoran, nggak usah restoran deh, warung kecil aja gitu ya. Kalau nggak pakai begitu, hanya melayani radius dari rumah aja gitu. Iya, retail aja. Iya, radius rumah. Orang yang datang aja. Warung makan ya. Tapi kalau pakai GoFood kan, masuk di GoFood, itu radius berkilo-kilometer juga bisa dijangkau. Apa ya? Artinya apa? Perluasan market. Tapi kita nggak berhenti hanya di situ aja secara platform. Jadi ada solusi teknologi, ada solusi non teknologi. Yang non teknologinya apa? Ada wadah komunitas mitra usaha GoFood, komunitas usaha GoPay, ada dilakukan pelatihan, kemudian bagaimana tadi Akang sebut networking ya. Networking sesama mitra usaha. Bisa jadi ada partneran usaha di dalam situ. Saya jadi menangkap gini. Ini nyambung tadi Kang Marwan sama Teh Arum ya. Ini by nasib, by nasab. Artinya dari nasib ini ada di sini nih, ada di Gojek menyiapkan Nasib itu. dan nasab itu bisa difasilitasi melalui platform pintar yang ada di Gojek. Artinya kalau saya tangkap Gojek begini, bahkan GoTo ya, ada Gojek, ada Tokopedia dan juga GoTo Finance. Jadi kalau saya tangkap jadi begini, kalau saya tangkap, nggak usah khawatir, lu lulus SMA, lulus kuliah, nggak punya pekerjaan, tapi nggak usah khawatir, jangan berpikir bahwa nyari pekerjaan, tapi menciptakan pekerjaan karena Gojek sudah menyiapkan. Tapi memang tren anak muda sekarang seperti itu, Kang. Bagaimana menciptakan creating gitu ya, creator gitu. Mereka menciptakan sesuatu, mencipta artinya mengembangkan apa yang menjadi idenya mereka, dituangkan dalam bentuk apapun ya, yang menjadi tren saat ini. Ya tentunya harus tahu ya trennya seperti apa. Tapi bukan berarti gara-gara ikut tren akhirnya tidak sustain ya, tidak jangka panjang. Kembali lagi kan harus ada market research, kebutuhannya seperti apa sih gitu, segmen yang mau dituju apa, semua harus ada dasarnya itu. Itu juga survei yang 30%. Akhirnya mahasiswa IPB mengatakan saya memilih entertain dan nyambung entrepreneurship kan, iya, entrepreneur. Perubahan paradigma itu kenapa Kang? Akang sebagai di lembaga penelitian loh, sebagai kepala. Saya rasa itu dari berbagai sisi ya. Ada yang berkembang di perguruan tingginya sendiri, ada yang berkembang di luar ekosistemnya. Tadi Teh Arum cerita bahwa generasi muda sekarang memang berubah gitu ya, minat untuk jadi entrepreneur termasuk di IPB, termasuk di IPB dan juga di perguruan tingginya gitu ya. Jadi tidak semua perguruan tinggi mendorong dan memberikan promote, atau memberikan fasilitasi gitu ya, untuk tumbuhnya entrepreneurship. Tidak semua perguruan tinggi. Tapi itu tadi beberapa perguruan tinggi itu ada yang masih fokus di pendidikan. Banyak perguruan tinggi Indonesia tuh ada belasan ribu ya, jumlahnya banyak, dan sebagian besar masih di generasi IPB sendiri. Banyak yang masih baru belajar jadi pendidikan dan riset. Masih lebih sedikit lagi yang pendidikan, riset, dan entrepreneur. Itu tapi iklim itu tumbuh di perguruan tinggi besar, di perguruan tinggi yang ada di kota-kota besar. Ya, itu sehingga sebenarnya yang diceritakan oleh Teh Arum tentang kecenderungan generasi muda yang tertarik ke entrepreneur itu, kalau kita jujur itu masih terkonsentrasi di kota-kota besar, Teh. Jadi kalau kita di daerah ya, banyak yang masih perguruan tinggi tapi masih pengen jadi PNS masih banyak di perguruan tinggi yang masih begitu. Tapi yang di kota-kota besar tuh lebih diuntungkan atmosfer untuk menjadi entrepreneur itu menjadi besar, terutama lagi yang terakses dengan baik ke dunia digital. Tapi bukan berarti kota kecil tidak karena temuan kami pun ada beberapa kota-kota kecil yang memang mereka juga termasuk mitra kami di Tokopedia. Tapi kalau lihat dari persentase, semakin jauh dari kota-kota besar itu persentasenya makin kecil gitu ya. Ini sebenarnya potensi menarik untuk dikembangkan di kota-kota kecil. Artinya kalau IPB sendiri tadi kalau Akang bilang 30% memilih entrepreneur. Artinya bahwa apakah sudah mengarahkan ke sana juga IPB? Betul. Apakah jadi sudah by design itu udah jadi
udah jadi program di IPB sendiri, mengenalkan dunia entrepreneur. Jadi gini, waktu saya masih kuliah gitu ya, tingkat 1 itu pendidikan dasar. Ya. Pendidikan dasar itu biasanya yang paling banyak zaman saya, yang semua mahasiswa IPB itu harus belajar matematik, apapun jurusannya, harus belajar statistik gitu ya. Harus belajar biologi, ya. Wajib lah itu. Wajib standar. Sekarang enggak. Pendidikan dasar di tingkat 1 di IPB itu di luar bidang-bidang yang itu yang ilmu dasar, sekarang harus kenal coding. Belajar. Harus belajar juga entrepreneurship. Itu jadi pendidikan dasar. Metadata standar gitu ya. Mau apapun dia nanti semua jurusan itu. Iya, karena itu di tingkat 1. Keren ya. Nah, sehingga memang atmosfernya udah diciptakan di kampus gitu. Tapi bagi yang tadi berdasarkan talent mappingnya dia memang pengen jadi entrepreneur gitu ya, itu akan lebih banyak lagi bekal seperti itu gitu ya. Tapi itu sekali lagi tergantung talent mapping. Tapi semua apapun juga yang mau belajarnya di IPB, bekal entrepreneurship itu jadi standar ya. Tadi termasuk coding juga jadi standar sekarang. Saya iri sekarang sama anak-anak tingkat 1 di IPB gitu. Kalau zaman saya boro-boro begitu. Nggak usah iri, emang saya udah zaman. Ada generasi baby boomer sih ya, jadi ya. Karena begini, contoh ya, zaman saya. Saya waktu saya mahasiswa, lalu saya katakanlah coba-coba usaha di zaman saya, ikut-ikutan teman, saya dimarahin sama orang tua saya. Zaman atmosfer di zaman itu, kalau yang namanya anak-anak kuliah itu ya harus fokus kuliah gitu. Jadi ketika ketahuan usaha jualan, emang kamu nggak punya uang, emang saya nggak bisa membiayai kamu. Itu contoh mindset yang berbeda dulu. Tapi kalau generasi sekarang banyak yang memberikan kebebasan ke anak-anaknya. Nah, cuman tadi Kang, waktu saya cerita 30% itu minat ya jadi entrepreneur. Tapi atmosfer di kampus beda di atmosfer di keluarga, Kang. Gitu ya. Jadi dari 30% itu begitu lulus banyak yang pengen jadi pengusaha tapi terbentur dengan keluarganya. Orang tuanya, kamu tetap harus jadi karyawan. Jadi udah usaha itu banyak resikonya. Akhirnya nyusut lagi. Pada akhirnya sosial itu ya. Lalu kedua, ketika mau jadi entrepreneur begitu lulus juga banyak kendala kan, ya. Modal, networking, ya, mentorship nggak ada kan. Nah sehingga memang ketika masuk lulus ya, memang akhirnya menurun nggak 30% begitu ya. Dan belum lagi ketika sudah masuk banyak kendala, akhirnya gagal, gagal 2 kali, yang nggak tahan langsung hijrah lagi, jadi cari kerja karyawan lagi. Nah itu contoh ya. Sehingga memang 30% itu tidak terus ya, tapi secara persentase udah tinggi jauh ya? Lebih tinggi dibanding dulu. Itu terima kasih. Berubah. Kang Marwan, dari kacamata HIPMI, apakah perusahaan-perusahaan di bawah HIPMI juga sudah menerapkan digitalisasi saat ini? Sudah, Kang. Yang tadi kita ngobrol juga kan terlebih di saat pandemi kan. Mau tidak mau kita tuh dipaksa sebetulnya. Dan keadaan pandemi ini beralih dari yang konvensional ke teknologi. Termasuk teman-teman HIPMI. Yang tadinya mungkin bisnisnya ada yang travel, hanya travel gitu kan. Ketika pandemi kan travel nggak bisa jalan. Akhirnya beralih, mereka berjualan sepatu. Beralihnya ke teknologi dia. Yang akhirnya sekarang travelnya ini secara online juga ya? Secara online semua. Secara online. Betul. Dan itu luar biasa. Secara omset luar biasa. Ada yang memang ya bicara pandemi tadi, ada yang memang perusahaan yang mungkin kolaps saat pandemi, tapi ada juga yang akhirnya bisa growing di saat pandemi. Ketika orang itu mau melek teknologi, melihat peluang gitu sih. Tantangannya sih di teknologi kan? Saya rasa apa yang fenomena terjadi seperti yang ditemukan oleh IPB, itu juga di-triggernya adalah kemudahan untuk melakukan pemasaran atau kemudahan untuk melakukan penjualan melalui platform-platform digital. Saat ini kan sudah, ya Gojek memang pioneer bersama Tokopedia, itu memudahkan. Jadi artinya bahwa itu salah satu yang memicu, dan kalau bicara anak muda, itu sudah dekat dengan teknologi. Keseharian mereka bangun tidur sampai itu semuanya berbasisnya digital teknologi semua. Jadinya saya rasa kalau bicara entrepreneurship nggak bisa dipisahkan dengan teknologi digital.
saat ini. Tapi apakah Gojek juga melakukan penyerapan tenaga kerja tidak secara langsung mereka sebagai pengusaha-pengusaha muda ya, tapi penyerapan tenaga kerja secara langsung artinya menerima pekerja? Iya. Di Gojek, kalau kita bicara topik sekarang ini, berarti kan kalau bicara Gojek ada dua ya. Satu adalah menciptakan lapangan kerja karena berbasis kemitraan. Yang satu adalah kita bilangnya Go Troops kalau di Gojek. Kalau di Tokopedia Nakama gitu ya. Kalau di GoTo Finance, GoTo Makers, GTF Makers. Nah di kami itu namanya Go Troops atau karyawan Gojek ya, Troops apa namanya timnya Gojek gitu ya. Di kami itu dalam apa ya? Kita melihat pertama dari riset internal kami ya, bahwa saat ini teknologi digital, orang punya kemampuan di teknologi digital itu sangat saat ini sangat menjadi penting ya, trennya sangat bagus. Jadi kalau mau cari bidang pekerjaan yang terkait teknologi digital itu trennya bagus gitu ya, potensinya ke depannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tentunya kalau kita berbicara perkembangan saat ini, mungkin bisa titip pesan buat teman-teman adik-adik di IPB atau di bidang pendidikan, menguasai lebih dari 2 bahasa itu penting. Oh gitu, menguasai lebih dari 2 bahasa. Iya, basicnya bahasa Inggris karena memang tidak bisa dipungkiri referensi atau referral dalam sebuah perusahaan itu kita tidak menukungkan jadi ada dari luar. Walaupun kami memang anak bangsa ya, tapi tetap referensi atau referral itu diperlukan karena seperti Gojek kan sudah berkembang go to international. Kami ada di Vietnam, ada di Singapura ya. Jadi artinya bahwa interaksi itu penting dengan itu jadi kemampuan bahasa. Dan ketiga ini agility atau kemampuan fleksibilitas bekerja secara hybrid. Artinya kembali lagi kemampuan beradaptasi dengan teknologi digital. Karena pandemi membuat kita tidak lagi namanya konsep kerja tuh ke kantor. Jadi memang harus melek teknologi. Saya mungkin bukan generasinya yang generasi dekat dengan Z ataupun milenial secara usia ya, tapi karena saya sudah terbiasa beradaptasi, ya kemampuan saya menggunakan teknologi digital nggak kalah dengan para Z karena di kami dibiasakan seperti itu. Semuanya kami harus bergerak dengan menggunakan itu. Nah, hal yang terpenting lagi untuk karyawan Go Troops atau karyawan Gojek ini harus menguasai kita punya namanya core values. Ini menjadi semacam spirit atau semangat yang menjadi pemicu untuk mereka memberikan yang terbaik ya buat kita menghasilkan namanya dampak sosial. Jadi core value ini penting Kang, karena kalau enggak nanti kita tidak punya semacam semangat bersama untuk mencapai sebuah tujuan. Dan itu semacam dilegalkan atau diformalkan untuk semua Go Troops harus menjalan dalam pekerjaan itu, dalam berinteraksi itu harus mempunyai core value seperti misalnya shoot for granted gitu, bahwa kita harus menghasilkan sesuatu yang memang benar-benar luar biasa gitu. Collaboration with compassion, jadi kita harus bekerja sama, jadi semangat kolaborasi ya, value-value yang penting itu. Ternyata budaya kerja itu atau value atau sebuah value ya dalam satu perusahaan itu penting kan, karena itu menjadi semangat atau spirit sebuah sekelompok karyawan untuk bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Kalau kita nggak punya value, semangatnya yang ada akhirnya vibe-nya negatif. Terus poin yang kedua, dalam hal kompetensi, walaupun kami secara hybrid ataupun waktu itu full WFH, kompetensi itu tetap diperhatikan, artinya pengembangan. Contoh, dalam melihat bahwa kebutuhannya karyawan atau unit ini untuk pengembangan kita tetap ada. Kita punya Go Learning, kita punya LinkedIn yang sifatnya rekaman itu. Mungkin Pak Andre sudah sering tahu ya, kalau di LinkedIn itu ada kayak semacam rekaman-rekaman, pelatihan-pelatihan secara rekaman gitu, secara online bisa diakses. Untuk pengembangan supaya mereka tidak bergerak di tempat. Saya juga ngalamin itu sepertinya. Terus ada namanya individual development program sesuai dengan kebutuhannya seperti apa yang dipantau oleh manajerialnya. Sebentar. Apakah IPB sudah siap untuk menyediakan untuk itu semua untuk para lulusannya sehingga ketika lulusan IPB itu bisa masuk ke kelompoknya seperti teman-teman di Gojek? Ya, mungkin nggak itu karena nyambung sekali ya. Karena Institut Pertanian Bogor, karena pasti kan basically ngomongin soal sains dan teknologi, terutama pertanian, bukan digitalisasi loh. Ya. Jadi paradigma pendidikan di kampus sudah berbeda ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Pendidikan, riset, lalu kemudian entrepreneurship. Dan atmosfer pendidikan juga sudah berubah. Jadi kalau kami
memberikan pendidikan di kampus, kita selalu mengatakan bahwa penentu keberhasilan dari seseorang itu bukan karena IQ, bukan karena hard skill, tapi yang terbesar itu justru soft skill. Itu udah kami terapkan. Jadi kalau kita belajar di IPB sekarang, semua mahasiswa IPB harus belajar 7 Habit. Ya. Di 7 Habit itu kita tahu betul bahwa urutan keunggulan seseorang itu bukan karena IQ, bukan karena kepintarannya, tapi yang paling pertama itu mulai kejujuran, 8 integritas, ya, kemampuan bekerja sama, Ya, seperti komunikasi, kan tadi, gitu. tadi Itu udah diterapkan. Di masa Iya, sekarang itu udah diterapkan. standar pendidikan di kita, sehingga walaupun kita menyebutnya IPB gitu ya, tapi kita selalu pertanian itu bukan yang utama segalanya, tapi sekali lagi tadi bahwa keberhasilan seseorang itu dari soft skill itu. Jadi nggak ada artinya kemampuan hard skill tanpa tadi soft skillnya itu. Nah, jadi kemampuan komunikasi, lalu kemudian di komunikasi juga sekarang literasi digital itu udah jadi semacam standar basic ya, yang pendidikan di IPB di perguruan tinggi yang menurut saya sudah menganut generasi ketiga universitas itu. Itu juga mungkin Pak Ernan ya yang sering jadi anekdot. Karena IPB itu bisa masuk kemana-mana gitu. Jadi wartawan iya, ya kan? Terus di bank iya, ya kan ya? adaptif dan agile. Iya, seperti itu. Apalagi mungkin kalau tadi Pak Ernan sudah bilang bahwa sudah menerapkan itu semua, berarti bisa masuk juga bergabung di Gojek. Seperti itu. Tidak menutup Jadi kemungkinan. saya Pertanyaannya lagi, apakah untuk urusan entrepreneur ini kan perlu dosennya? Perlu yang mengajarkan. Apakah itu IPB juga sudah siap untuk merubah paradigma para dosennya loh, bukan cuma mahasiswanya loh? Iya, setuju. Betul. Itu makanya sekarang ini pendidikan di perguruan tinggi itu sangat menggunakan tenaga profesional. Jadi jangan berpikir belajar di IPB yang ngajar hanya dosen. Sekarang orang-orang kayak Pak Mawaran ini cari oleh perguruan tinggi. Oh gitu? Karena mereka diundang masuk ke kampus supaya mendekatkan. Berarti kayak saya juga bisa dong ya? Oh bisa. Kan banyak yang jadi wartawan juga IPB. Betul. Nah, saya harus mengajarkan. Praktisi, ya betul. Betul banget. Iya. Kita sekarang tadi seperti Pak Mawaran udah nyebut ya. Sekarang minimal 20 SKS itu di luar kampus. Jadi memang sudah jadi backbone-nya sistem pendidikan, interaksi, konektivitas, matching ya dengan dunia industri itu udah jadi kebutuhan. Kalau itu tidak berubah, nah ini yang sebenarnya tadi pertanyaan awal dari Kang Widi ya, bahwa memang pengangguran di level universitas itu relatif lebih rendah dibandingkan level-level lainnya. Tetapi yang paling kita sayangkan dan kita khawatirkan adalah trennya, laju peningkatan pengangguran ya. Di antara semua level itu di level universitas itu paling tinggi laju peningkatannya. Nah ini kan sebenarnya mencemaskan dan itu yang harus kita koreksi, berarti ada yang salah di sistem pendidikan perguruan tinggi. Nah di antaranya hal-hal yang barusan yang kita perbaiki di kampus, bukan hanya hard skill jelas ya, tapi soft skill juga harus diterapkan. Nggak ada artinya semua hard skill belajar pertanian belajar tentang ilmu alam, tentang matematik, apapun, kalau tidak dilandasi oleh soft skill yang kokoh, punya sifat agile, sifat adaptif, sifat kemampuan bekerja sama, itu nggak ada artinya semua, gitu. Nah, jadi itu yang sekarang sudah menjadi atmosfer baru ya di sistem pendidikan di perguruan tinggi. Gitu. Kalau tidak begitu, perguruan tinggi nanti juga akan jadi dinosaurus, ya. Akan ditinggalin oleh mahasiswa-mahasiswa karena nggak usah jadi masuk IPB, langsung aja ngelamar ke Gojek kan begitu. Karena Gojek juga bukan mencari lulusan IPB atau bukan, pokoknya siapa yang paling punya kompetensi sesuai kebutuhan, apapun latar belakang pendidikannya kan. Sekarang udah begitu. Sesuai dengan kebutuhan soft skill-nya. Itu dari kompetensi orientasinya, kompetensi. Nah, bicara soal pengangguran di usia Indonesia ke 77 tahun ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama. Dunia pendidikan, kampus, pengusaha, industri. Nah, kalau dari HIPMI sendiri, apa yang sudah dilakukan untuk menyerap tenaga kerja lokal? Ya, tentunya semua stakeholder harus bersinergi ya, terutama yang pentahelix ini kan, termasuk mungkin HIPMI sebagai pengusaha, perguruan tinggi, pemerintahan. Nah ini bagaimana caranya kita memang harus
punya visi yang sama bagaimana mengurangi angka pengangguran. Bicara dari HIPMI, bagaimana menyerap tenaga-tenaga kerja lokal terutama, nah ini sebetulnya memang akan berlawanan dengan ketika memang bicara teknologi. Pendidikan di Indonesia mungkin masih sangat banyak yang memang lulusan SMP, SD. Nah ini memang yang akhirnya mereka hanya bisa diserap oleh perusahaan-perusahaan yang memang sifatnya yang tadi secara hard skill memang nggak terlalu dibutuhkan. Contohnya perusahaan saya termasuk perusahaan yang padat karya dan perusahaan apa itu Kang Marwan yang pegang? Di perusahaan saya produksi tower. Oke. Nah ini kan untuk operator-operatornya misalkan untuk yang drill itu kan kita nggak butuh yang memang punya skill. Betul. Nah ini sebetulnya. Tapi ya ini kembali lagi terutama dari dunia pendidikan harus fokus juga bagaimana menjawab kebutuhan industri yang ada di Indonesia sekarang. Teknologinya juga. Jadi jangan hanya menciptakan lulusan terus kita tidak tahu kebutuhan industri apa. Dan inilah dan saatnya memang kolaborasi industri, dunia pendidikan dan pemerintahan seperti itu. Kalau tadi nyambung kata Pak Ernan bilang bahwa sebenarnya presentasi tertinggi pengangguran itu ada di tingkat SMA dan SMK. Ya. Dan kalau bicara dengan Teh Arum tadi menyampaikan soal segala sesuatu terkait itu, berarti kan mereka tidak masuk dalam kategori apa yang dibutuhkan oleh Gojek. Apakah Gojek bisa melakukan hal itu untuk tidak membiarkan mereka dari sebenarnya kalau bicara Gojek tadi ya DNA tadi bagaimana kita seluas mungkin memperluas dampak sosial. Kalau secara bilang Gojek as karyawan ya, tapi ini Gojek karyawan, tapi kalau kita lihat dampak sosial dari Gojek sebagai platform yang bermitra ya, kita ada 2,5 juta mitra driver. Oke. Asia Tenggara. Sementara 2,5 juta itu. 2,5 juta. Asia Tenggara. Iya. Kemudian di Indonesia berapa? Indonesia kisaran 2 jutaan. Paling banyak berarti Indonesia. Iya Pak, penduduknya juga banyak. Karena emang lahirnya di sini gitu ya? Nggak, populasinya juga lebih banyak, lebih banyak ya dibandingkan Singapura, Vietnam. Nah, kalau bicara mengenai mitra usaha GoFood, 1 juta kan udah bergabung di kami. Dan mitra itu usaha akan terus terbuka. Karena mudah sekali untuk bergabung. Ya. Nah, ini tuh kalau dilihat latar belakangnya dari yang mulai sekolahnya maksudnya maksimum SMA sampai yang S2 juga ada yang gabung. Jadi Gojek itu bisa menjadi pendapatan utama buat mereka, bisa juga jadi pendapatan sampingan bagi mereka yang sudah bekerja. Ada yang dosen, ada yang guru, nyambi jadi mitra driver ataupun jadi mitra usaha GoFood atau mitra usaha GoPay. Jadi memang kita semaksimal mungkin sebanyak mungkin akan menjangkau ya mitra-mitra kami supaya lebih luas lagi nih dampak sosialnya. Buat kami itu sebuah misi besar dan kebanggaan tersendiri ya, selain karena kami kan mempertemukan jutaan puluhan juta pengguna dengan para mitra-mitra kami yang terhubung melalui itu tadi marketplace hyper lokal. Pimpinan juga lagi nyambi jadi menteri ya. Aduh, Bapak saya jadi ya. Dulu kan. Tadi saya bicara Gojek, belum ada Tokopedia ya. Iya kan, jadi memang kembali lagi sebenarnya intinya sih, kalau ada kemauan pasti ada jalan kalau kata Gojek kan. Kemauan dulu yang penting, pasti ada jalan. Karena kenapa saya bilang pasti ada jalan? Bukannya kalau ada kemauan baru jalan-jalan, bukan? Ada kemauan dulu, ada uangnya. Jalanin aja deh, ada kalau kata Tokopedia jalanin aja deh gitu gitu. kan. Pasti ada jalan, artinya gini Kang. Ternyata memang sekarang ini secara teknologi digital banyak cara untuk bisa kita mau mengembangkan entrepreneurship tanpa harus menjadi karyawan ataupun digaji gitu. Self-entrepreneur itu bisa dilakukan gitu karena memang marketplace-nya sudah memungkinkan. Ya mungkin dari teman-teman HIPMI juga bisa melihat seperti itu kan. Betul. Ya perkembangan. Jadi kalau dibilang saat ini susah banget ya buat cari duit istilahnya. Balik lagi kemauannya ada nggak? Iya. Sudah dimudahkan sekarang Pak. Oke. Tadi banyak insight banget dari dunia pendidikan, dari pengusaha segala macam. Mungkin pertanyaan terakhir buat kita semua nih, buat Teteh dan Akang semua. Penutup. Artinya gini, apa sih yang harus kita lakukan dari sisi dunia pendidikan, pengusaha dan segala macam? Kita di sini bicara atas dasar gagasan kita, atas dasar pengetahuan kita dari sisi dunia pendidikan, kampus, pengusaha. Begitu ideal gitu kan. Tapi faktanya di lapangan itu pengangguran itu tinggi Kang, masih ada. Nah, oke Kang, sebagai closing apa sih
penutup terakhir, seperti apa yang harus dilakukan kondisi? Artinya bahwa pemerintah juga kan menjadi tanggung jawab pemerintah soal pengangguran ini. Dan kita di usia Indonesia ke 70 tahun ini, 77 tahun ini kan menjadi tanggung jawab kita bersama. Enggak, Kang? Ya. Ya, sesuai dengan sejarah dan cikal bakalnya suatu sistem pendidikan universitas ya. Universitas itu harus selalu sebagai pencerah ya. Jadi kalau istilahnya Gojek tadi dampak sosial itu sudah wajib ya bahwa perguruan tinggi itu harus memberikan dampak sosial. Pendidikan itu harus menjadi jalan bagi masyarakat untuk terangkat ya martabat dan kesejahteraannya. Dan kita tahu bahwa melalui pendidikan lah banyak orang yang terangkat dari level yang paling bawah sampai ke yang atas itu karena pendidikan. Dan itu semakin banyak yang tertolong dengan cara itu, semakin banyak universitas itu memberikan dampak pada masyarakat, itu tujuan yang paling akhir dari sistem pendidikan itu. Dan untuk supaya perguruan tinggi itu tetap seperti itu, kami harus terus-menerus melihat kondisi real di masyarakat, di dunia usaha, di dunia industri, melihat masyarakat di masalah di masyarakat. Dan itu menjadi refleksi kami untuk terus memperbaiki apa yang harus diajarkan ke mahasiswanya, apa yang harus dibekalkan ke mahasiswanya. Dan hari ini kita menyampaikan bahwa salah satu hal yang relatif terbaru ya, yang masuk diajarkan menjadi penting di perguruan tinggi itu mengajarkan entrepreneurship, mengajarkan soft skill, mengajarkan teknologi-teknologi terbaru, termasuk yang utama saat ini adalah teknologi digital. Dan itu menurut saya sudah jadi keharusan ya bagi kami di dunia perguruan tinggi. Dan IPB sesuai dengan visi kita, visi IPB adalah 2045 sebagai Socio Techno Entrepreneurial University. Jadi sosio itu dampak sosial, tekno itu menghasilkan teknologi, dan juga entrepreneurship-nya. Oke, terima kasih. Dari Kang Marwan sebagai yang punya pengusaha muda. Kami tentunya sesuai dengan tagline HIPMI ya, sebagai pengusaha, pejuang pengusaha. Pejuang pengusaha. Jadi jangan hanya berjuang untuk diri sendiri, kita sebagai owner, tapi harus berjuang juga bagaimana kita mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Jadi jangan profitable boleh, tapi harus memikirkan juga bagaimana kita memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Oke, mantap banget. Nah, ini Gojek paling banyak menyerap dunia kerja nih saat ini. Nah, quote-nya seperti apa terakhir nih? Tapi masih banyak loh yang belum kerja juga. Kemauan belum. Ya, buat Gojek yang kita mau ingatkan ke masyarakat pasti ada jalan. Oke, sesuai tagline ya. Ya, untuk yang bekerja bergabung di bawah korporasi kami, ya itu tadi Pak. Soft skill dan kompetensi itu penting. Jadi mungkin teman-teman yang saat ini masih kuliah atau masih mempersiapkan diri atau universitas yang memang sedang membina mahasiswa, kompetensi dan soft skill itu tadi penting Pak. Buktinya kami punya core values yang harus dijalani oleh karyawan. Poin yang kedua, nggak selamanya harus bekerja digaji, ya. Create something dan menggaji pun sesuatu yang memang delicious juga gitu ya di market ya, karena semuanya dimudahkan oleh teknologi digital. Dan kami tetap punya semangatnya adalah memang memberikan solusi buat masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari dan mengkoneksikan kepada mitra-mitra kami, sehingga kami akan memperluas sebesar mungkin dampak sosial bagi masyarakat di mana Gojek beroperasi. Jadi kami mau bakar semangat teman-teman, nih saatnya udah 77 tahun melek teknologi, karena dari teknologi ternyata entrepreneurship pun bisa dihasilkan. Merdeka dari pengangguran. Yes. Terima kasih. Amin, mudah-mudahan. Arum Prasojo, Vice Regional Corporate Affairs Gojek. Iya. Kang Marwan Suherwan, Ketua HIPMI Kota Bogor, dan Dr. Ernan Rusnandi, Kepala LPPM IPB. Terima kasih atas penjelasannya semua. Tribuners, menghadapi perkembangan zaman, kita harus terus beradaptasi, menyesuaikan kemampuan, kebutuhan di dunia kerja. Ketika kebutuhan sudah mumpuni, pilihan pun akan datang. Mau jadi pekerja atau mempekerjakan orang. Saat sudah bisa mengelola usaha sendiri dan bukan menjadi suruhan. Mungkin baru kencang berteriak, merdeka. Selamat Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia.
Saya Widi Henaldi, pamit undur diri.